Halo pagi guys, gue hari ini kecewa banget ya. Gue ada di Grapari Telkomsel. Ini tempatnya ada di B-Exchange Bintaro. Mau kenapa nggak hari ini gue kesel banget. Ini Telkomsel ini nipu banget. Pertama, gue dari apa namanya telepon biasa reguler yang bayar bulanan, tiba-tiba ditawarkan untuk jadi halo, pindah ke migrasi ke halo. Tagihan gue bulan Maret itu masih 133.200. Tanpa izin, tanpa apa, bulan April itu jadi 143.225. Oke, masih gue bayar. Tapi tagihan bulan Mei jadi 177.600. Ini setiap bulan naik terus. Dan pada saat gue tanya sama customer service-nya, ini di belakang gue, namanya Pak Fadlan, itu katanya migrasi secara otomatis. Otomatis dari mana? Pemberitahuan aja Telkomsel nggak ada, baik itu SMS atau telepon ke handphone gue, itu nggak ada sama sekali. Ini sama aja ngerampok. Bukan soal naik 40.000, enggak. Tapi ini yang jadi masalah, dia nggak ada informasi. Dan katanya pada saat gue bilang ya udah kembaliin aja ke nomor reguler, dia bilang nggak bisa. Kalau dibalik ke reguler, nomor telepon gue itu mati, nomor handphone gue udah nggak bisa gue pakai. Lu gila kan? Kan kita ini bukan anak ABG. Nomor itu adalah bisnis, nomor itu adalah usaha, kerjaan kita di situ, duit kita ada di situ, rekanan kita semuanya ada di situ. Kan nggak mungkin diganti nomornya. Handphone boleh ganti, tapi nomor telepon kan enggak. Ini Telkomsel gimana kabarnya? Jawabannya gimana atas kejadian kayak begini? Komplain, ini sama aja kayak ngerampok. Kalian teman-teman, ada nggak yang ngalamin kayak gini? Ini halo loh di Telkomsel. Nggak ngerti kayak begini nih. Coba Telkomsel, jawaban Telkomsel kayak gimana? Kecewa saya. Kecewa banget. Kecewa banget. Pasti ya, saya sebagai orang biasa, kalau misalkan jadi patori juga, pasti akan kecewa banget. Mengetahui tagihannya tiap bulan itu harus selalu naik dari 130, 140, kemudian jadi 177. Dan di akhirnya, di endingnya, ketika kita mau berhenti berlangganan kartu Halo, customer service-nya mengatakan tidak bisa. Dan nomornya kalau mau berhenti berlangganan tidak bisa digunakan lagi. Jelas pasti kecewa banget patori ya. Di sini saya tidak menyudutkan siapapun, tapi saya akan melihat dari sudut pandang saya sebagai orang yang mengerti mengenai kartu Halo. Di sisi lain, Pak Tori juga belum mengetahui informasi mengenai cara penggunaan pasca bayar, di mana cara pasca bayar ini sama halnya dengan tagihan listrik ya, yang sudah sering pasti kita kenal. Tagihan listrik itu kan gimana pemakaian, kalau misalkan lemari es, kemudian ada pompa air, ada AC, televisi 2 di kamar, dibanding dengan yang hanya punya televisi saja, pasti pembayaran tiap bulan berbeda-beda. Dan kalau misalkan bulan pertama, kemudian bulan kedua, AC-nya tambah lagi satu lagi, itu pasti pembayaran bulan kedua juga akan berbeda. Nah, begitupun dengan kartu pasca bayar. Kalau misalkan bulan kemarin 130, kemudian bulan selanjutnya 140, dan bulan ketiga jadi 177, itu adalah merupakan hal yang wajar di kartu Halo, karena namanya juga pasca bayar, atau digunakan dulu, baru nanti dibayar. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena adanya pemakaian dari si Bapak Tori ini. Misalkan dari telepon, di mana yang harusnya mungkin dibatas pemakaian telepon itu untuk bonusnya, sorry ya, bukan dibatas, tapi untuk pemakaian telepon bonusnya itu per bulan sudah dialokasikan misalkan 150 menit misal ya. Saya nggak tahu nih Pak Tori menggunakan paket yang mana. 150 menit nih untuk telepon. Nah, tapi ternyata Pak Tori sendiri dia menggunakan teleponnya lebih dari 150 menit. Setelah 150 menit ini habis, maka selanjutnya akan ada tarif normal. Tarif normal itu artinya akan langsung nambah ketagihan. Misal ya, Pak Tori ini berlangganan yang 100.000 per bulan. Kemudian ada bonusnya nih sebenarnya 150 menit telepon. Nah, tapi karena Pak Tori ini selama 1 bulan banyak melakukan panggilan telepon, jadi 150 menit ini habis, misalkan di hari ke-15. Nah, hari ke-16 sampai hari ke-30, ketika Pak Tori nelpon, maka akan menggunakan tarif normal atau tarif biasa yang akan menambah ketagihan. Hari pertama nelpon 10 menit, hari ke-16 nelpon 10 menit, hari ke-17 10 menit, hari ke-18 5 menit, misal. Begitu selanjutnya, maka
tagihannya tidak akan jadi 100.000 lagi nih per bulan, melainkan ya tergantung pemakaian teleponnya tambahnya berapa. Berarti tadi kan berarti bisa 30.000 per bulan, bisa 40.000, bahkan bisa sampai 77.000 per bulan untuk tagihan tambahan tarif normal dari teleponnya. Nah, itu adalah yang saya lihat dari Pak Tori. Di sini saya tidak menyalahkan Pak Tori, justru yang seharusnya mengedukasi dari awal adalah pihak dari Telkomselnya. Jangan hanya memigrasikan kartu biasa, kartu yang sudah dipakai bertahun-tahun, yang sudah jadi kartu bisnis, kemudian dimigrasikan menjadi kartu halo tanpa diinformasikan bagaimana cara pemakaiannya secara detail. Ya, alhasil Pak Tori inilah salah satu yang merasa dirinya ditipu menjadi korban. Telkomsel mungkin tidak terlalu detail ya. Akhirnya Pak Tori sampai keluar dari Grapari merasa belum puas dengan jawaban atau tanggapan dari pihak Telkomsel. Nah, buat kamu siapapun pengguna kartu halo, lebih baik kamu cek dulu bagaimana mekanisme pemakaian kartu halo. Dan kalau misalkan merasa tidak puas, sebelum 6 bulan seharusnya kartu halo itu masih bisa dikembalikan lagi menjadi kartu biasa. Nah, kemudian yang kedua, Pak Tori ini belum mengerti yang namanya limit mungkin ya di sini. Limit itu adalah batas pemakaian sebenarnya. Kalau misalkan kartu halo itu dibatas pemakaian per bulannya 200.000. Itu bukan tagihan wajib tiap bulan jadi 200.000 ya. Justru dengan adanya limit itu, Pak Tori tidak akan lebih banyak atau lebih mahal pembayaran tiap bulan itu dari 200.000. Atau misalkan katakanlah 150.000 atau bahkan 100.000 gitu. Tiap bulan itu bisa di limit 100.000. Nantinya ketika paket teleponnya habis, bonus teleponnya habis yang 150 menit, misalkan di hari ke-20 habis nih paket teleponnya. Bonus teleponnya dari pembayaran yang 100.000 ini atau dari abodemen ini habis. Nah, teleponnya itu sudah tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi ada rem di sana. Oh, berarti bulan ini pemakaian telepon saya sudah 150 menit. Jadi tidak bisa digunakan kembali gitu. Kalau misalkan teleponnya sudah habis dan tidak ingin lebih dari 100.000 karena kan tadi dibatas ya limitnya 100.000. Nah, hal itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menyudutkan Pak Tori atau menyalahkan Pak Tori. Justru di sini yang seharusnya mengedukasi adalah Telkomsel. Mengedukasi dengan detail, mengedukasi dengan jelas. Berarti masih banyak di luaran sana yang pemakai kartu halo baru khususnya tidak punya knowledge atau tidak punya pengetahuan mengenai bagaimana cara memakai kartu halo. Artinya masih banyak yang merasa tertipu. Harusnya pihak Telkomsel mengadakan informasi seperti ke media massa atau harusnya pihak Telkomsel sebelum memigrasikan orang lain atau nomor ke kartu halo, CS ini jangan asal migrasi aja atau jangan asal memindahkan menjadi kartu halo aja. Harusnya dijelaskan detail dari A sampai Z. Plus hal negatifnya kalau misalkan Bapak mau berhenti berlangganan, nomornya tidak bisa digunakan lagi ya nanti. Itu juga harus dibicarakan di awal. Jangan sampai kayak Pak Tori nih. Udah pakai kartu halo mau balik lagi ternyata nggak bisa. Padahal sebelum 6 bulan seharusnya pengguna kartu halo itu masih bisa yang tadinya migrasi ya. Yang tadinya migrasi menjadi kartu halo sebelum 6 bulan atau masih di bawah 6 bulan itu seharusnya masih bisa kembali lagi menjadi kartu prabayar biasa.